sebuah sekolah menengah atas yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang remaja bernama Ajeng. Ajeng dikenal sebagai siswa yang cukup populer di kalangan teman-temannya. Ia selalu terlihat ceria dan penuh percaya diri. Namun, di balik sikapnya yang ramah, Ajeng menyimpan rasa frustasi yang dalam. Masalah keluarga dan tekanan akademis membuatnya merasa terbebani. Dan akhirnya, ia mencari pelarian dari semua itu. Suatu ketika, Ajeng bertemu dengan teman-temannya di tempat yang biasa mereka kunjungi. Gimana ya? Aku butuh solusi. Gua punya solusi nih. Ajeng dikenalkan pada narkoba. Awalnya, ia ragu. Tetapi teman-temannya terus mendorongnya untuk mencoba. Mereka berkata bahwa narkoba bisa membuatnya merasa lebih bebas dan melupakan semua masalahnya. Setelah beberapa kali bujukan, Ajeng pun mulai menyerah dan mencobanya. Ajeng merasa bahwa untuk pertama kalinya, semua beban di pundaknya terasa hilang. Ia merasa lebih santai dan tanpa beban. Namun, efek itu tidak berlangsung lama. Semakin hari, ia semakin sering menggunakan narkoba untuk mengejar perasaan tenang itu. Lambat laun, Ajeng mulai kecanduan. Perubahan dalam diri Ajeng mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi lebih mudah marah dan sering berperilaku kasar, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika teman-teman sekelasnya mendegurnya karena terlambat atau tidak mengerjakan tugas, Ajeng merespon dengan kemarahan yang tidak terkendali. Udah? Mager tuh. Oh lihat sih, kerja sendiri lah. Aku udah susah-susah kerjainnya. Terus kenapa kamu telat? Ya ada. Ia mulai memukul teman-temannya tanpa alasan yang jelas. Kenapa kamu tiba-tiba? Apa sih kok kamu kayak gitu? Nadanya dingin kayak gitu. Orang aku cuma ngomong biasa aja. Aku biasa aja ngomongnya. Enggak kok, tadi suaranya nggak kayak gitu. Enggak ya. Tadi kamu udah bilang gitu ya. Dan bahkan sempat terlibat perkelahian dengan siswa lain. Enggak, tadi kamu sih bilang enggak. Kecanduannya semakin parah, dan Ajeng mulai kehabisan uang untuk membeli narkoba. Dalam keputusasaan, ia mulai mencuri uang dari teman sebangkunya. Bahkan sampai mengambil barang berharga dari temannya untuk dijual. Bu, aku izin ke toilet boleh nggak Bu? Ya, silakan. Kamu dari apa Jihan? Ada ya, cuma dompet aku. Sini. Nggak ada. Tadi kamu simpen di mana? Tadi simpen di tas. Kok aja mau pulang-pulang? Yuk, kemana ya? Mau coba sebutin? Yuk, untuk istirahat juga. Mandi dulu yuk. Yuk. Ketika Ajeng sedang menggunakan narkoba di toilet sekolah, Jihan dan Rizka menemukan Ajeng dalam kondisi yang memprihatinkan. Jihan dan Rizka segera memanggil petugas kesehatan dan melapor kejadian tersebut kepada pihak sekolah dan orang tua Ajeng.
Ajeng akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami overdosis dengan kondisi yang sangat serius. Setelah dirawat intensif, nyawa Ajeng berhasil diselamatkan. Tetapi efek dari kecanduannya masih membekas. Ajeng kemudian dimasukkan ke dalam program rehabilitasi untuk mengatasi kecanduannya. Ia juga mendapatkan konseling untuk menangani masalah emosional yang selama ini ia pendam. Meski prosesnya tidak mudah, Ajeng perlahan mulai berubah. Ia menyadari bahwa narkoba bukanlah solusi, melainkan masalah besar yang telah merusak hidupnya dan hubungan dengan orang-orang yang ia sayangi. Setelah keluar dari rehabilitasi, Ajeng kembali ke sekolah dengan tekad untuk memperbaiki hidupnya. Ia mulai meminta maaf kepada teman-teman yang pernah ia sakiti dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Ajeng juga aktif dalam kampanye anti narkoba di sekolah, berbagi pengalamannya untuk memperingatkan siswa lain agar tidak terjerumus ke dalam bahaya yang sama. Cerita Ajeng menjadi peringatan bagi siswa lain tentang bahaya narkoba dan bagaimana kecanduan bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang berbeda, penuh dengan perilaku kasar dan bahkan kriminal. Ajeng berharap kisahnya dapat menjadi pelajaran berharga bagi orang lain, sehingga mereka tidak membuat kesalahan yang sama. Cerita ini menggambarkan berapa destruktifnya efek narkoba pada remaja, yang tidak hanya merusak fisik dan mental mereka, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial dan moralitas, mengarahkan mereka pada tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri mereka sendiri. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan zat-zat terlarang atau obat-obatan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan medis atau hukum, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, serta sosial seseorang. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan yang holistik untuk pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi agar individu dapat memulihkan kesehatan dan kembali ke kehidupan yang produktif. Dasar hukum terkait penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Undang-undang ini mengatur tentang pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum terkait narkotika. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan, produksi, distribusi, dan konsumsi narkotika. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenai sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur penanganan kasus pidana yang melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh remaja, undang-undang ini memberikan pendekatan yang berbeda, yaitu melalui sistem peradilan yang berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan hanya penghukuman. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib melapor pecandu narkotika. Peraturan ini mewajibkan pecandu narkotika atau orang tua atau wali pecandu untuk melapor ke lembaga rehabilitasi agar bisa mendapatkan perawatan. Dengan melapor, pecandu narkotika dapat mengikuti program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu mereka pulih dari kecanduan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menjelaskan tentang hak-hak anak, termasuk perlindungan dari pengaruh buruk seperti narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak anak dan bisa dikenakan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut. Hukum-hukum ini menjadi dasar dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia, yang berfokus pada penegakan hukum, rehabilitasi, dan perlindungan anak.